Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi an'ama 'alaina bi ni'mati imani wal islam wa arsala rasulahu ila kafatil umam wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dzawil kiram. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayyahamna'an. Hadratul muhtaramin wa termasukipun para alim, telah ulama ingkang nasihati Allah Ta'ala bil ahas dumateng menika Imam Masjid Baitul Ma'mur panjenenganipun menika Bapak Yai Zainuddin MH almarhum Bapak Zainuddin MZ niki Bapak Zainuddin MH Muteh niku MH niku Muteh. Nah MZ itu Pak Zainuddin Zakar sarta almarhum itu ingkang kula tenggo fatwa saking menika wekdal sabtunipun dumateng panjenenganipun Ketua Tanfid panjenenganipun Bapak Haji Zain Abdul Qadir ingkang tansah panggihaken bersama dumateng inggih menika segenap takmir Masjid Baitul Ma'mur panjenenganipun Bapak Yai Khairi SPDI panjenenganipun Bapak Yai Muzakir SPDI panjenenganipun Bapak Mukhlisin beserta stafnya ingkang tansah hormati bersama dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Mukhlas ingkang tansah hormati ugi tak lupa pengurus dari anak cabang, dari cabang Kabupaten Demak dan dari anak cabang Guntur beserta stafnya yang saya muliakan, bersama dumateng pengurus ranting Banjarjo Ibnu IPPNU yang masih hangat baru saja dilantik, beserta stafnya yang saya cintai, tak tergantung pula sahabat bangsa yang telah eksis menjalani tugasnya pada pagi hari ini yang saya cintai. Pengumuman kepada Ibnu IPPNU sekecamatan Guntur dan sedesa Banjarjo yang telah hadir pada hari ini yang saya hormati dan saya cintai. Pengumuman kepada hadirin dan hadirat hafizahullah. Awalan monggo kang sami kalau dirayakan lahiratan Rasul Tasakur Ta'ala di kesempatan wonten ing saah menika kita sedaya saged rawuh makembal wonten ing mriki majelis kanthi keadaan sehat wal afiat, boten halangan segala punapa langkung ing menika nikmatul iman wal islam. Kantra menika monggo kita sukses kanthi makalah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karipun salawat ma'asalam mugia tansah terlimpah kebaguan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita harapkan syafaatnya minat dunia hatal akhirah.
Oleh karena itu, dengan rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW, mari kita sampaikan salat bersama dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salat tadi kita semua diaku sebagai umatnya dan pantas mendapat syafaatnya minat dunya hatal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya di sini saya untuk menyampaikan sekedar tambah. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini benar-benar membawa berkah, manfaat, maslahah, khususnya kepada pemuda-pemudi Ibnu IBBNU Desa Banjarjo umuman, kepada Ibnu IBBNU se-Kecamatan Guntur. Mudah-mudahan membawa berkah, manfaat, maslahah minat dunya hatal akhirah, amin Allahumma amin. Kepada adik-adik semuanya yang saya cintai, dengan pertemuan ini saya merasa bangga dan senang telah dilantiknya pengurus-pengurus baru tadi. Mudah-mudahan benar-benar pengurus-pengurus nanti bisa semangat sehingga menjadikan kader-kader NU dan generasi-generasi baru ini nanti bisa dengan dilantiknya tadi bisa menjadi turbinnya, menjadi penggeraknya pemuda-pemudi di Desa Banjarjo, benar-benar menjadi kader-kader yang tangguh dan berkualitas, amin Allahumma amin. Setelah saya mendengarkan beberapa sambutan dari BAC tadi, dari cabang Kabupaten Demak, kita harus jadi pemuda yang berani bersaing, kan gitu ya tadi ya. Oleh karena itu kita jadi generasi penerus yang benar-benar cerdas dan tanggap suasana. Di sisi lain kita bersaing, kita harus benar-benar paham dengan keadaan zaman-zaman sekarang. Mulai dari kecil pun kita harus perhatikan. Lebih-lebih kita sebagai kader-kader NU, termasuk pelajar-pelajar NU. Misalnya kegiatan-kegiatan seperti ini, nah kalau di sini alhamdulillah dari merek label minuman ini pas dari KH, dari produk orang Islam. Kadang-kadang saya amati, kadang-kadang di dalam pertemuan orang NU ngombe ini nganggo aqua, nah itu saya sayang sekali. Bukan kira terus kejam, tidak. Aqua itu merek itu produk dari mana? Halo? Aqua produk dari mana? Aqua adalah produknya dari orang Prancis. Kenal dia, dulu ini Aqua duluan. Lah itu perlu kita pelajari. Produknya dari orang Prancis, sedangkan yang menghina Rasulullah adalah orang Prancis. Relakah kita sebagai umat Islam, panutan kita dihina oleh orang kafir, sedangkan kita bergenggam minum aku. Bahkan aqua itu sebagian kecil, berapa persen untuk donatur di Israel.
Sedangkan Israel ada yang mengepur adalah di mana? Palestina ada orang saudara kita. Berilah kita minum aqua untuk menyembah Isa. Itu kita belajar. Kelihatannya kecil, tapi kalau dikumpulkan berapa banyaknya, berasa besarnya. Itulah kekalahan kita. Maka dari itu kita mau sebagai pelajar Nahdlatul Ulama harus kita pandai mencermati. Iki kan utakok kangkang sing rokok. Kita bukan benci orang perokok, tidak. Harus tahu kapan rokok. Boleh? Setuju? Wajan sarnom nak rodut nak rambut jarum kurang mantep. Betul? Sawedok ya sampai rodut. Jangan gitu. Kok alat jarum kurang mantep buat jarum Pak. Gias. Sarnom yang ini jarum. Jarum itu singkatan dari apa? Ayo. Ibnu Jarum. Jarum, sang itu tahu, walaupun tidak ngerokok. Jarum itu datang dari demi Yesus aku rela untuk mati. Demi Yesus aku rela untuk mati. Sukun, makanya ini belum sebagian besar dananya malah di sini. Sukun begini. Sopo utut kerep uripe nelong sukun. Sopo utut kerep uripe nelong garang solep ya jantungan no paru-paru no. Ning gambare ono to nggih? Kansas sing nom ben utut. Piye Kansas? Maaf kok ojo ngeke karo terus. Kula boten srik karo sing udut boten. Santai-santai mawon Kang, santai-santai. Ken paham. Kansas. Kenakalan anak sekarang suatu saat akan sadar. Alhamdulillah setelah masuk di ibu dan IPPNU menjadi sadar, menjadi kader-kader NU. Alhamdulillah. Hadirin hadirat hafizakumullah. Selanjutnya kita sebagai kader NU setelah membawa seragam NU, membawa seragam IPNU dan IPPNU, di situ ditulis dengan simbol NU, bergambar NU, bergambar simbolnya adalah bola dunia. Kira-kira sah nom-nom paham dari arti tersebut, gambar-gambar tersebut sudah paham belum? Dilaku gesek. Salat Nabi Muhammad. Setuju? Tahun 6 lahir NU, ijo benderane NU. Tahun 6 lahir NU, ijo benderane NU, gambar jagat simbol NU, bintang songo lambangnya NU,
salli alaihi. Dados pun awake dhewe nika dados generasi yang cerdas dan tanggap suasana. Jangan awake dhewe nongki sidik-sidik gengsi. Jadi sepame nun sewu awake dhewe ngerokok nang iso ya golek label sing Islam. Lah ora ono piye Pak carane? Lalu cara pengen klinting. Saat ini tanam sing do ngerokok iki kok klinting pemonggo nggawa rokok jarum iki sedina sak 20.000 nak klinting entek 10.000. Lah sing 10.000 ditabungke ngene Ibnu Ibnu kira-kira sugih mboten iku nek. Sugih alhamdulillah. Lho ngono. Blonjo yo ngono. Sithik sanom saiki kadang-kadang kan gengsi kudu ning supermarket. Nek tanggane dhewe dodol ora payu. Gitu. Malah supermarket cak nom wah gengsi Pak kurang marem. Padahal harganya lebih mahal. Lah dari sekecil itu kita harus pelajari. Karena apa? Bahkan orang luar negeri itu tanya, gimana Indonesia negara yang besar bisa kompak dan bisa damai dengan baik? Alasannya apa? Satu, karena mayoritas di Indonesia adalah orang NU, orang ahli sunnah wal jamaah, sehingga orang luar negeri pun takut dengan Indonesia dengan kekompakan ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Nah, wis awake dhewe paham seperti itu, gitu. Awake dhewe kudu toto sebagai generasi muda harus jadi generasi muda yang tangguh, generasi muda yang lebih bagus lagi sebagai bentengnya, sebagai kader-kadernya ulama-ulama Indonesia. Setuju ya? Terusnya begitu. Karena ndak lepas kalian kabeh iki otomatis nanti jadi generasi, jadi penggantinya para alim ulama yang sudah tua. Oleh karena itu sejak dini generasi-generasi kita itu harus digembleng lebih dahulu supaya matang, nanti sebagai generasi, sebagai pengganti menjadi pengganti yang kokoh, yang kuat, akidahnya yang mantap. Insya Allah menjaga negara, insya Allah negara dengan selamat. Amin Allahumma amin. Yang disampaikan Pak Seno tadi itu Indonesia itu jadi rongrong oleh ajaran-ajaran yang baru. Kita yakin, kita mantap. Kita sebagai Ibnu IPPNU mantap karena apa? Guru-guru kita itu silsilahnya pasti nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ulama-ulama orang NU, gurunya orang NU itu silsilah nyambung sampai Kanjeng Nabi. Kalau selain NU alam biswa, ya, kebanyakan selain NU silsilah tidak sampai kepada Rasulullah. Dengan tingali negara-negara luar negeri yang lepas dari Ahlussunnah wal Jamaah, Islamnya akan hancur, sudah hancur semua. Tapi kalau diduduki oleh ahli sunnah jamaah, insya Allah tentram, damai, lancar, ibadah enak. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu Rasulullah SAW suatu saat pernah galau. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat Rasulullah pernah menangis. Halo, Rasulullah pernah menangis. Jenengan nanti nangis boten? Halo mbak IPPNU pernah nangis? Pernah nangisnya karena apa? Galau, ditinggal kekasihnya pada malam minggu. Yang Ibnu pernah nangis? Tegas dak ning ngene iki ditinggal WA dibalesi tok wis ngantuk.
Tega-teganya kamu dek. Katanya bersama dengan putra kamu, ternyata kamu tega denganku. Biasanya. Tapi Rasulullah suatu hari pernah menangis. Ditanya oleh sahabat, "Olu, mayabika ya Rasulullah? Kenapa engkau nangis ya Rasulullah?" Tidak, nangis cah nom dulu untuk malah. Tapi nangis ya Rasulullah bukan karena apa-apa. Rasul menjawab, "Ola, istaqtu li ahbabi." Aku dengan kekasihku. Jadi Rasul begitu. Jadi nak cara nangis tak kok ya ngono. Istaqtu li ahbabi. Aku rindu dengan kekasihku. Nak nopo kasihku cah nom-nom ki mulai apik. Oke. Selain Nabi Muhammad. Jadi suatu saat Rasulullah pernah menangis. Ditanya oleh sahabat, "Kenapa Rasulullah kamu menangis?" "Aku rindu dengan kekasihku." Sahabat jawab, "Qulu wa ana ahbabi ya Rasulullah." Apakah aku ini bukan kekasihmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "La ana ashabi." Tidak, kamu adalah sahabatku, bukan kekasihku. Kalau kamu sudah cinta denganku, kamu sayang denganku karena kamu tahu keadaanku dan kamu setiap hari kumpul denganku, tahu dengan bahwa aku kasihnya Allah. Jadi kalau kamu tak sayang denganku itu wajar, karena kamu setiap hari makan bersamaku, berkumpul denganku, berjuang denganku, membela agama sama denganku, dan tahu kamu sepak terjangku setiap hari, kamu cinta denganku itu wajar. Wa anna ahbabi fakaumun yu'minuna biwalam yaroni. Adapun yang menjadi kekasihku adalah satu kaum yang mana kaum tersebut tidak pernah melihat sama padaku dan dia beriman kepadaku. Itulah yang saya cinta, yang ada di dalam hatiku. Seorang kaum yang tidak pernah melihat aku sama sekali, tapi cuma mendengar cerita-cerita mendengarkan maulidku, dia merasa iman, percaya Rasulullah, dan dia merasa mahabbah dan Rasulullah. Itulah yang saya cintai dan saya rindukan. Pertanyaannya, apakah kita sebagai umatnya, mengaku sebagai umatnya ini sudah merasa rindu dengan Rasulullah? Halo? Apakah kita sebagai mengaku umatnya sudah merasa rindu dengan Rasulullah? Merasa iman dengan Rasulullah? Sudah merasa iman atau belum? Dibuktikan sebagai PBNU. Marilah kita kobarkan Mauludiyah, berjanji atau mesududurur di mana tempat kita kobarkan. Itulah rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zahid nono malut kok melayu iki yo ngapusi hurung seneng karo Kanjeng Saudara Nabi Muhammad. Itulah kaum yang tidak pernah melewat Rasulullah dan dia iman dan merasa cinta kepada Rasul. Itu yang dirindukan oleh Rasulullah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan pertemuan pagi hari ini kita dicatat sebagai umatnya yang selalu dirugat oleh Rasulullah SAW, telah mendapat syafaatnya Sabtul Ummah menatuju hatal adra. Amin Allahumma amin. Saudara Nabi Muhammad. Selanjutnya, di dalam gambar bola dunia di NU, lambang simbol NU tertera paling atas adalah bintang, dilingkari oleh bintang 9 bintang. Yang paling atas, bintang yang paling besar adalah menunjukkan simbolnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditaruh yang paling tinggi, yang paling atas dan paling besar. Itulah tandanya Rasulullah adalah panutan kita,
dan Rasulullah adalah uswatun kita semua. Rasulullah adalah satu-satunya nabi yang paling agung, yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal masjid, kita kenal sholat, kita kenal ibadah, semuanya adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Apabila Rasulullah tidak diturunkan di dunia ini, maka kita semua tidak kenal ibadah, tidak kenal ajaran agama Islam. Buktinya dulu sebelum Rasulullah diturunkan di dunia adalah zamannya zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah tidak ada aturan, tidak ada hukum, semua akan berjalan sebagai hewan. Maka yang menang dia akan yang mendapatkan. Tidak ada acara pernikahan, tidak ada acara ibadah, semua dianggap halal. Itulah sebelum Rasulullah diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Jadi simbol NU gitu. Untuk lambang NU ini bikinnya bukan sembarangan. Mbah Hasyim Asy'ari membuat simbol NU ini lewat istigharah berulang-ulang kali, sehingga Mbah Hasyim Asy'ari itu ditemui Rasulullah SAW sampai 6 kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak ibu-ibu NU saestu diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Mbah Hasyim Asy'ari wali pun Gusti Allah. Nak wali Gusti Allah mesti lebu swarga. Amin Allahumma amin. Nak kan Mbah Hasyim Asy'ari lebu swarga nek awake dhewe bener-bener hikmah ning ngene NU diaku dadi santri Mbah Hasyim. Muga-muga besok awake dhewe ketut ning swarga minal katudin. Amin Allahumma amin. Betapa indahnya, betapa mulianya Rasulullah SAW. Kita ambil simbol bintang yang pertama, simbolnya Rasulullah. Karena apa? Semua yang berkaitan dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Tidak ada. Semua apa saja yang disentuh oleh Rasulullah akan menjadi mulia. Contohnya Hajar Aswad yang terletak di Ka'bah. Di samping Ka'bah tersebut, di Ka'bah sebelah kanan itu Hajar Aswad itu batu hitam. Kenapa menjadi mulia? Karena Hajar Aswad pernah dicium dan disentuh oleh Rasulullah. Ini saatnya musim haji, semua umat Islam seluruh dunia berbondong-bondong ke Mekah dan Madinah, tidak lain kepingin nyium Hajar Aswad. Karena apa? Hajar Aswad menjadi mulia karena pernah disentuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Bakar pernah bilang, seandainya Hajar Aswad ini tidak pernah disentuh oleh Rasulullah, tidak pernah dicium Rasulullah, aku tidak mau menyentuhnya. Karena dengan kemuliaan Rasulullah semua akan menjadi mulia. Bahkan Mekah dan Madinah menjadi negara yang mulia karena di Mekah ada Ka'bah dan Ka'bah ada Hajar Aswad yang disentuh oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pernah dilahirkan di Mekah. Di Madinah menjadi kota yang mulia, yang terkenal, yang diziarahi seluruh umat Islam sedunia, karena di Madinah ada jasadnya Rasulullah. Bahkan orang asing pun, orang luar negeri mengatakan, pernah penelitian dilihat dari atas, dunia ini yang mencorong mengeluarkan sinarnya hanya Mekah dan Madinah. Karena Mekah ada Ka'bah dan di Madinah ada cacat Rasulullah SAW, sehingga di situ ada tertera yaitu Raudhah Maqam yang mustajabah. Di antara dalam kanjeng Nabi kalih demikian imam mimbari kanjeng Nabi. Itulah karena ada Rasulullah SAW. Bagaimana kita tidak cinta dengan Rasulullah? Oleh karena itu kaul muda, ibnu dan PPMU, pada kita jadikan kita bersolawat, banyak-banyak bersolawat.
memuja memuji pada Rasulullah SAW hingga kita dijadikan umatnya. Amin Allahumma amin. Iki nggih bintang siji padahal bintangnya enten songo. Iki mun jam 12 kirang 5 menit. Kinten-kinten sampai jam pinten nggih? Sholat nimbang sing tapno iki. Yang tak seperti itu. Sing bintang keempat adalah simbolnya para sahabatipun Kanjeng. Nah, jadi awake dhewe nek awake dhewe nek ana gendera tulisane NU Bula Dunia awake dhewe kan paham. Ora ngerti ngeke nek tak ngono kok genderamu jojo iki ana bale iki karepe piye. Awake dhewe iso ya jawab amin Allahumma amin. Yang ke bintang keempat di sebelahnya simbolnya adalah para sahabat Rasulullah, pendamping Rasulullah. Sahabat ini adalah yang selalu setiap hari mendampingi Rasulullah di mana berada dan ikut berjuang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sampai ke turun-turunnya sahabat, turun kepada tabi'in kepada para wali, para ulama. Makanya disebutkan al-ulama'u warasatul anbiya, ulama ada pewaris para nabi. Jadi kemuliaan ini ada dua macam, satu kemuliaan lidzatiyah dan kemuliaan gitu, arodiyah. Kemuliaan ada dua macam, satu lidzatiyah dan arodhi. Lidzatiyah itu kemuliaan yang lewat jalur darahnya Rasulullah, lewat nasabnya Rasul. Yang kedua yaitu kemuliaan yang namanya yaitu arodiyah yang datangnya itu baru saja. Contohnya para ulama itu kemuliaan arodiyah. Nah arodiyah ini itu tidak dari kecil. Setelah dia mencari ilmu, mendapatkan warisan Kanjeng Nabi, baru mendapatkan kemuliaan yang namanya arodhi. Dan kemuliaan arodhi ini bisa hilang. Tapi kalau lidzatiyah tidak bisa hilang selamanya, karena sejak kecil lahir pun sudah mendapat kemuliaan lidzatiyah, aliran darah dari Kanjeng Nabi. Makanya dalam hadis diterangkan, Ahlul bait kama sasabinu faman raqibana wa man taraka buriko. Ahlul bait termasuk keluarga Rasulullah adalah sebagai diumpamakan sebagai bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang ikut di situ, ikut menumpang di situ akan selamat. Wa man taraka buriko. Siapa orangnya yang lepas dari itu, buriko akan tenggelam. Tidak selamat. Makanya kita sebagai penerus kita harus mencintai para alim ulama, lebih-lebih para Zuriyatun Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita numpang di situ kita memberikan selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Makanya sebagai kader-kader NU kita semangat berjuang untuk membentengi agama Islam, membentengi negara kita supaya selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dan 12 pas duhur alhamdulillah jane jeneng maneh sampai komplit sampai sak dandan ning wektune sampun telas. Muga-muga disambung sanes wekdal. Amin Allahumma amin. Pesen kawula ya saestu nggih ya Allah, muga-muga jenengan kabeh anak-anak kabeh niki to, karena kula arep ditunjuk sebagai suriah. Dadi suriah iku arek saya bagian tua, terus Ansor, Muslimat Fatayat, termasuk pemuda ini Ibnu pelajar di anak-anak muga-muga anak-anak KB ini jadi anak-anak sing bener-bener saya itu saged ngembang amanah, saged nglaksanakake warisane sing sepuh-sepuh, menjaga Islam dan izul Islam wal muslimin. Amin Allahumma amin. Setelah kita membawa seragam IPMU dan IPPNU, kita jaga nama Islam,
kita jaga adab-adab kita dengan yang baik sehingga Ibnu IPPNU tansah tidak tidak ditawarkan, tidak disponsorkan, masyarakat akan terpikat dengan hatinya, akan terpikat dengan sendirinya pengen ikut Ibnu IPPNU. Amin Allahumma amin. Tolong anak-anak muda itu kegiatan Islam, kegiatan NU kita sembuyung bareng-bareng. Kita sebagai NU tahlilan harus bisa, maulidan harus bisa gitu. Kita biarkan supaya untuk membentuk NU benar-benar kokoh di tanah air Indonesia ini yang akan membawa keselamatan dunia akan akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan anak-anak semua nanti benar-benar saestu jadi kader yang berkualitas dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Saat terima Fatihah satu kali lagi untuk hadiah kepada guru kita Wabil Ahos ini Simbah Qasim Asy'ari Al-Maghfurah Al-Maghfur dan semua pengurus NU, pendiri NU. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadratus Qasim Asy'ari wa usulihi wa usul hadratin bahwa hasu wa usul wa usul hadratin wa haulidan wa usul wa usul hadratin inna sa'atan wa usul hadratin wa usul hadratin min masyayikhina wa usulihi wa usul syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Dari kami cukup sekian. Kami ucapkan kepada pengurus baru selamat berjuang dan rekan-rekan kita semua Ibu Indonesia Taman Lutur, saya mengucapkan selamat berjuang, mudah-mudahan sukses dan kita berkhidmah di IPMU di NU, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa mudah dan lancar. Amin Allahumma amin. Katakan dari Muhammad awal ke buku yang telah menyampaikan kata-kata al-bawasi nasrullahi wa fatihul basil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Sakoiri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jazil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha 'an jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal jannati wal jannah. Allahumma ya Allah ighfir lana warhamna kama rabbana shaghira. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansurna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وأضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعل من شر الغير يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر ونور الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang terakhir penutup. Demikianlah serangkaian acara pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi kita, serta mempererat tali silaturahmi kita di antara sesama umat muslim dan sesama umat manusia. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam bertutur kata kurang berkenan di hati panjenengan semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Oh
Oh ya benar. 50 menit. Oh ya oke.